ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wasallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat tetap semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya setelah menguji ini di pondok, alhamdulillah, di ruang tamu, kursinya masih baru, alhamdulillah, baru kemarin beli. Saya menguji tadi 5/4 juz dalam satu dudukan, menguji hafalan tahfidzul Quran santri PPTQ Ma'liyah. Monggo bagi yang mau mendaftarkan putra putrinya, ini dibuka sampai tanggal 15 Desember. Tafadhol yang ingin mendaftarkan seusia SMA, putri, bertempat di Pandean, Karanglo, Tawangmangu, lokasinya yang cukup indah dan nyaman. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Apa? Ya sudah. Silakan yang mau mendaftar. Ini sudah angkatan pertama, nanti insya Allah angkatan kedua. Seleksinya tanggal 20 Desember, 15 penutupan pendaftaran. Sudah beberapa anak sudah daftar, alhamdulillah ya. Dan KBM sudah berjalan saat ini. Tafadhol, yang terjauh ada dari Madura, yang angkatan kemarin ada dari Madura, alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Tidak ada kata lain kecuali kita berusaha untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Hari kurang lebih hari ya kemarin malam atau apa ya, saya mendengar langsung dari seseorang yang mendapat curhatan dari Islam Jamaah bahwa sekarang daerah yang sudah membentuk yayasan sekarang kan daerah digencarkan membentuk yayasan. Lah masjid-masjid atau masjid-masjid itu semua harus menjadi aset yayasan, masjid-masjid kelompok. Lah ada salah satu aghnia, semoga juga menjadi salah satu nanti wasilah beliau juga bisa hijrah, karena anaknya juga yang satunya juga bukan orang Islam Jamaah, yang satunya dulu pengurus aghnia, namun juga katanya sudah agak miring-miring gitu, dan dia sudah angkat tangan tidak ikut-ikutan lagi, tidak menjadi pengurus lagi. Sahabat dekat saya, alhamdulillah, namun lama nggak ketemu. Itu ketika mau dibalikkan namanya, nama tanahnya, karena bapaknya kan itu ya, bapaknya juga aghnia, itu istrinya tidak boleh. Saya dengar langsung dari yang diajak cerita.
Kebetulan yang diajak cerita itu adalah mantan wakil imam kelompok Mbah Tumin yang kemarin yang hijrah satu masjid itu di Ngudal. Kalau Anda ikut daurah di Tawangmangu tahulah masjid yang hijrah satu masjid itu kan wakil imam kelompoknya kan yang punya masjid itu. Dia cerita bahwa Pak situ itu nggak mau dibalikkan namanya. Bahasanya karena pepet dengan rumahnya. Pepet rumah. Ya bahasanya ya kita tetap di kegiatan jamaah tapi nggak maulah karena ya satu pekarangan dengan rumahnya. Ya maunya pengurus daerah dipisah kemudian diatasnamakan daerah menjadi aset yayasan. Diwakafkan lah bahasan tapi maksa. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Hal ini dilakukan berdasarkan pengalaman sebenarnya. Karena banyak pengalaman, ada beberapa masjid walaupun ada beberapa juga yang akhirnya mantan juga tidak bisa menguasai secara penuh. Misal kasus di Blitar misalnya juga. Akhirnya pun juga Allahu a'lam bishawab, namun kenyataannya Islam Jamaah masih memakai. Tapi berdasarkan beberapa pengalaman yang pahit dan di Islam Jamaah terutama kejadian di Cilacap. Di mana saat itu adalah Pak Jenderal Nur Faizi. Jenderal Pak Nur Faizi akhirnya meminta yang statusnya bahkan masjid daerah di Cilacap ya, Majenang, di Majenang, dan Islam Jamaah chaos kalah. Ada sih beberapa, saya melihat juga ada beberapa sahabat itu yang hijrah yang ternyata tanah-tanah sabilillah itu atas nama bapaknya, padahal saudaranya sudah jelas semua. Namun tidak beli sih, cuman atas namanya aja. Ada yang tanya, gimana ini Bapak digugat? Oh nggak usah wong. Kecuali kalau memang itu punya bapakmu, itu kan nggak punya bapakmu. Dulu hanya bapakmu dipinjam namanya saja. Kalau kamu minta ya zalim namanya, tetap nggak boleh. Pengalaman pahit Islam Jamaah saat itu memang ya luar biasa. Banyak yang banyak yang khawatir akan aset-aset Islam Jamaah akan dikuasai oleh para mantan. Padahal tujuan mantan tidak ada sama sekali mantan itu minta aset-aset, tidak ada kecuali kalau memang ya rasa hatinya mungkin gimana ya, tak kasih tapi malah perlakuannya tidak senonoh dengan saya, tidak hormat. Ya mungkin timbul dari itu. Tapi mungkin kalau misalnya dikasih kemudian masih membuka pintu untuk sholat, membuka pintu untuk kajian misalnya, atau bahkan yang mewakafkan itu mau mengadakan pengajian, mengundang ustadz yang lain masuk, diperbolehkan, fine-fine saja, insya Allah tidak ada masalah. Tetapi kadang ulah Islam Jamaah sendiri yang wakaf, yang ngasih, mana diperlakukan tidak sesuai, tidak dihormati, tidak dihargai. Siapa yang nggak marah? Ya tentunya marah dong. Ya muring nesu. Ya wajar, kadang-kadang kita wajar juga. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Itu yang terjadi, itu yang ada. Sehingga saat-saat ini banyak dari kalangan-kalangan pengurus warga Islam Jamaah, pengurus jamaah itu tadi membujuk, merayu agar asetnya diatasnamakan. Bagaimana saran kami? Tentunya kami tak mungkin tanpa memberi solusi dan saran. Saran saya, sahabatku yang saat ini mungkin masjidnya atas nama kamu dan memang benar-benar itu punya tanah kamu. Tanah jenengan. Kalau nggak tanah jenengan ya zalim namanya. Intinya jangan mau kalau dibalik namakan, jangan mau. Walaupun Anda masih kekeh dalam jamaah tapi jangan mau. Untuk khusus ini Anda mungkin cari alasan yang tepat, cari alasan yang enak, nyaman. Ya walaupun jenengan masih paham jamaah lah, tapi untuk kasus ini Anda saya harapkan jangan mudah-mudah taat.
Ojo gampang-gampang taat. Untuk khusus inilah ya. Kalau yang lain monggo lah Anda taat. Nggak usah. Karena kita nggak tahu juga apakah anak kita nanti ngawekani apa Joko menjaga ataukah kita sendiri suatu saat nanti kita nggak tahu. Yang kemudian hijrah, ternyata aset-aset sudah diatasnamakan kepada yayasan atau kepada pengurus-pengurus Islam Jamaah. Yang parahnya lagi, setelah kita hijrah, kita tidak bisa masuk masjid itu. Atau mungkin anak-anak kita atau cucu-cucu kita nantinya yang kemudian nggak tahu juga. Ini kan ketakutan berdasarkan pengalaman, berdasarkan yang sudah-sudah. Kejadian yang sudah-sudah ini membahayakan bagi Islam Jamaah. Yang medeni lah bahasanya. Dijar-jarnya ini aset-asetnya akeh sing rusak ya, akeh sing sing metu malah entek malah. Kami tidak mengelak bahwasanya Islam Jamaah itu luar biasa dalam sisi pembangunan sih. Luar biasa, dan itu dipamerkan di kalangannya sendiri aja. Seakan-akan menjadi bukti kemenangan, bukti pertolongan adalah pembangunan itu. Padahal kalau kita lihat sahabat di Muhammadiyah, sahabat di Nahdliyin lebih banyak, lebih besar dan kebermanfaatannya untuk umat, benar-benar untuk umat. Kalau Islam Jamaah kan untuk warga sendiri. Kalau kebermanfaatnya untuk umat yang bagian mana kita belum tahu. Untuk kafir nih, jangankan bermanfaat untuk umat, dia tidak mengkafirkannya sudah berapa. Bahasanya wong Jawa wis piro-piro. Tapi kan tidak, kenyataannya dia tetap masih mengkafirkan. Ngelok menganggap najis. Itu yang kemarin mengisi seminar itu di mana, di Pondok Islam Jamaah sana, membela sekarang itu nggak seperti dulu eksklusif, sekarang inklusif dan sebagainya. Lah iki lo mantan puluhan tahun, sama cuman sehari 2 hari di situ aja. Sama cuman sehari 2 hari di situ aja kok, maksimal 2 hari lah di situ, bisa dikelabui lah. Gak mungkin, mana akidah ini, berangkatnya akidah. Kalau sudah akidah ya sudah berat ini. Nah, ketakutan Islam Jamaah itu kalau banyak yang hijrah. Ketika banyak yang hijrah, aset-aset masih milik orang-orang yang hijrah. Oh, niscaya dia akan dia akan bahasanya membawa aset itu, meminta. Tidak apa-apa juga, kita juga tidak masalah. Walaupun sebagai ejaan kawan-kawannya di Jogja, mana JRK punya masjid, mana JRK punya gedung, mana JRK punya ini. Dikira kita itu kemudian keluar terus bingung mau membentuk golongan sendiri. Enggak lah, kita bersama kaum muslimin. Bersama kaum muslimin nih. Sini lihat sini Islam Jamaah. Masjid masuk kemana-mana, kita bebas. Sholat berjamaah dan kaum muslimin welcome, membuka tangan, 2 tangan lebar menyambut kita. Apalagi kita sebelumnya sudah dikenal di situ. Wah, senang sekali dia hijrah. Senang sekali melihat kita hijrah. Disambutlah mereka. Bahkan yang pernah menjadi dai-dainya dikasih panggung, dikasih waktu untuk ngisi. Maka para sahabat-sahabatku yang mau balik daerah itu, kalau Anda mantan balik daerah, yang kalau Anda sudah keluar dan kemudian diminta untuk untuk ngisi, mau nggak apa-apa. Wah, nunggu LC nggak pernah meroning di somu. LC belum tentu datang ke desa-desamu. Ya standarnya mereka ya kita ini aja gitu aja lah.
Terus nunggu yang harus apa LC, terus sopo sing mulang umat yang orang-orang awam. Ya udah seadanya kita ya. Dan mereka pun sudah mengukur itu, dan kita juga tidak pernah meminta-minta, mengajukan kemudian begini dan itu, kan tidak. Kamasyal muslimin hafizakumullah ta'ala, yuk semangat ya, membuka akal sehat. Jangan mau tentang tadi sertifikat tadi, jangan mau seandainya Anda diminta sertifikatnya untuk dibalik namakan ke warga Islam jamaah atau ke yayasan, karena kita nggak ngerti kapan suatu saat dengan akan hijrah, suatu saat akan keluar dari Islam jamaah. Kita nggak tahu hidayah itu menghampiri tidak, kemudian kita rencanakan. Anak-anak kita mungkin ya tahu juga, kalian dan jenengan nanti setelah hijrah ternyata masjid sudah sama serahkan ke warga Islam jamaah, yang ada di boykot, tidak bisa masuk, tidak bisa beribadah di situ. Yang sesungguhnya masjid adalah baitullah, rumahnya Allah untuk ibadah di sana. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم